أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dinamakan salaf atau ulama salaf. Karena saya membaca di Facebook postingan dari Bapak Haji Purwanto yang beliau adalah member dari Jokam 354 atau Islam Jamaah. Di sini saya akan membacakan komentar beliau ya. Seiring munculnya aliran CRK, ya, bermuncullah ulama yang bermacam-macam yang membingungkan umat. Nah, kalau untuk ulama yang bermacam-macam itu memang benar. Ya, maksudnya seperti apa? Bahwasanya ulama-ulama terdahulu atau salaf ini berasal dari kata salafa yaslufu, yang artinya itu terdahulu, ya, telah berlalu. Jadi yang dinamakan ulama salaf yaitu ulama-ulama yang terdahulu, ulama zaman dulu, ulama mbiyen, ya, yaitu para ulama mengatakan di kurun waktu 300 Hijriah, yaitu di eranya para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, intinya ulama-ulama yang berada di kurun waktu tersebut, atau mungkin di luar 300 itu pun juga ada. Jadi ulama-ulama sebelum kita pun itu juga dinamakan ulama salaf, ya, secara bahasa, karena lebih dulu, ya, daripada kita di era sekarang. Nah, tapi kalau lebih spesifiknya para ulama mengatakan di kurun waktu 300 tersebut. Nah, untuk bermunculnya ulama yang bermacam-macam itu memang benar. Ada ulama yang konsentrasinya atau lebih fokus di dalam ilmu tafsir Al-Quran, maka ulama tersebut menulis kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, seperti Al-Qurtubi, ya kan? Dan juga ulama-ulama lain yang menulis kitab tafsir. Kemudian ada ulama yang fokus di dalam ilmu hadis, ya. Beliau itu menulis kitab-kitab hadis seperti yang mungkin kita kenal itu ada ulama Kutubus Sittah, ada kitab Kutubus Sittah itu yang nulis juga ulama, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, ya. Agar videonya tidak terlalu panjang, insya Allah pemirsa juga sudah paham. Jokam pun juga paham ini. Nah, ulama-ulama tersebut itu fokus di dalam bidang tersebut. Bukan berarti tidak mempelajari ilmu yang lain, akan tapi lebih konsentrasi di kitab tersebut. Kemudian ada juga ulama-ulama fikih, ya, ulama-ulama yang konsentrasinya itu atau fokusnya itu atau takhasusnya itu lebih menulis kitab fikih. Nah, maka itu disebut ulama fikih. Seperti imam para mazhab itu pun juga menulis kitab-kitab fikih. Jadi, bermuncullah ulama yang bermacam-macam itu jika ditarik ke penjelasan saya yang tadi itu memang benar. Tapi kalau ulama yang dapuan, kalau ulama itu yang tidak ahli dalam tafsir, tidak ahli bahasa Arab, tidak ahli fikih, tidak ahli hadis, kemudian disebut sebagai ulama, nah ini ulama dapuan ini yang ada di Jokam ini seperti itu. Membingungkan umat, ya, kalau membingungkan itu antum mungkin yang bingung, ya, karena mungkin belum belajar, ya. Jadi begitu banyak para ulama itu, makanya terjadi berbagai macam perbedaan pendapat para ulama, ya. Ulama itu berbeda, bukan berarti mereka tidak memiliki dalil, ya, atau bukan berarti mereka itu tidak paham hadis, ya, akan tetapi mereka itu berbeda dalam memahami sebuah hadis. Kemudian ada ulama sunnah, dulu tidak ada ulama salaf, dulu tidak
ada ulama manhaj, dulu tidak ada. Saya juga kurang sependapat seperti ini. Tadi saya juga sudah mengklasifikasikan ya beberapa contoh, ada ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, ulama lungguh ya. Beliau menulis gramatika bahasa Arab seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk istilah ini ulama sunnah, ulama yang bukan sunnah, ini pun pribadi saya pun juga kurang sepakat atau kurang setuju. Kemudian salafus soleh JRK itu ingin jadi imam bro. Nah, kok iyo sek bangga hal-hal seperti ini, kok iyo masih disuarakan atau kok masih termakan ya? Coba banyak belajar lah Pak. Hal-hal seperti ini, pembunuhan karakter yang sudah usang atau yang sudah lawas ini, seperti ini masa masih digemburkan atau dihembuskan, pengen jadi imam lah, pengen resolusi lah, hal-hal seperti itu. Hal-hal yang remeh Pak, ngapain juga pengen jadi imam terus keluar orang yang segitu banyaknya keluar dari juga, masa semuanya pengen jadi imam Pak. Jangan termakan oleh pengurus lah, coba berpikir secara waras gitulah, akal sehatnya itu dipakai. Jadi saya jelaskan ya bahwa mereka orang-orang yang panjenengan itu sebut sebagai JRK itu tidak ada yang pengen menjadi imam ya. Sehingga dibuatlah cara-cara untuk membingungkan umat dengan memakai istilah-istilah yang bid'ah, dhalalah, finnar. Sebenarnya istilah-istilah itu sudah ada ya. Akan tetapi kita saja yang mungkin belum mengetahuinya atau kita itu belum dengar ya. Jangankan panjenengan ya, saya pun yang dulu itu waktu hadis besar pun istilah-istilah ulama salaf ya, ulama terdahulu, ulama hadis, tafsir, terus kemudian ada nahwu sorof ya, istilah-istilah yang seperti itu masih asing di telinga saya, dan itu hal yang wajar ya. Karena apa? Karena kita itu semasa di Jogam itu tidak belajar atau tidak diajarin ya istilah-istilah seperti itu. Jangankan seperti itu, belajar fikih pun spesifik ya, ini fikih, ilmu fikih pun kita itu masih asing. Itu masih asing di telinga saya. Fikih dasar pun kita pun belum belajar loh. Mungkin kalau belajar hadis ya itu kita belajar. Tapi kitab fikih para ulama itu kita belum belajar sama sekali ya, atau saya pribadi belum belajar. Dan juga nahwu sorof itu apa? Itu nahwu sorof itu pernah dengar kalau nahwu sorof ya, akan tapi belum belajar dan juga belum bisa. Kemudian istilah-istilah bid'ah, dhalalah, finnar. Ya, jangan mudah-mudah untuk membid'ahkan sesuatu yang kita sendiri pun tidak tahu ya. Ya, saya itu menasihatkan kepada Jokam dan juga semua kaum muslimin ya, terutama Jokam dan juga mantan-mantan Jokam juga kan. Itu pun juga jangan mudah-mudah untuk ini bid'ah, ini dhalalah, ini finnar ya. Selama kita itu belum memiliki ilmunya ya. Merasa berilmu itu bahaya ya. Menurut saya itu merasa berilmu itu bahaya. Jadi kalau bisa itu merasa bodoh, kemudian banyak belajar. Jangan sampai merasa pandai atau merasa bisa seperti kita waktu di Jokam dulu ya. Masa hal-hal seperti itu masih kita pertahankan kan. Jadi kalau bisa itu merasa belum bisa, kemudian diam, kemudian belajar. Terakhir saya menasihatkan kepada Bapak Haji Purwanto ya. Teman-teman kita yang masih berada di Jokam, termasuk panjenengan, saya pribadi itu selalu husnuzon bahwa panjenengan dan saudara-saudara kita di Jokam itu adalah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, ghirohnya di dalam agama ini sangat tinggi. Jadi, saya nasihatkan supaya untuk terus belajar ya. Untuk istilah-istilah yang panjenengan itu katakan ini bid'ah, dhalalah, finnar, itu ya karena panjenengan belum tahu saja. Jadi nasihat saya, jenengan bisa cari di internet atau cari di ChatGPT, itu bisa ya istilah-istilah tersebut, atau belajar kepada mantan Jokam ya. Kalau hal seperti ini kayaknya sulit terjadi.
Kalau jenengan nggak mau belajar kepada mantan jukam, jenengan mungkin bisa belajar kepada guru yang jenengan rasa itu paham dan bisa. Dengan istilah-istilah yang jenengan asing itu tadi loh. Atau kalau masih tidak mau ya, jenengan bisa belajar kepada mubalik-mubalik yang ada di jukam sendiri. Tanyakan istilah tersebut. Itu pun jika tahu. Kalau tidak tahu ya mohon maaf, belajar kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu jika kamu itu tidak tahu. Nah, seperti itu. Dan jika tetap tidak mau atau bersikukuh keras kepala, tidak mau belajar, ya mohon maaf, tetaplah berada di dalam kejahilan ya. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa Bapak Haji Purwanto untuk tetap terus belajar ya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.